Coba kalau misalkan lafaz Allah ini panjang, Allahu Akbar. Jadi awas tuh, kayak sah tapi tidak sah. Usolli, pengen pas ya. Usolli, pengen dapetin mukorona hakiki ya. Imam udah cangkel, makmum sama, angel hati imam dia. Nah itu tuh, awas, itu bisa membatalkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah ba'da tahalluli iftitar majlis ma'mum. Wa in khafa fawta syuratin fata'awwadu kulla rakatin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan kumpul kita di Majlis Ta'lim At-Taubah. Nggak salah sekarang, ingat sekali, Majlis Ta'lim At-Taubah mudah-mudahan mengakhiri kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang harusnya malam ini mengisi adalah guru kita Ustaz Dayat, karena berhubung beliau tidak bisa hadir, ya apa boleh buat, yang muda yang kalah belakang. Jadi ada berita duka bahwa ibunda daripada guru besar kita, jadi mertuanya Ustaz Dayat, sudah mertua ibu mertuanya pasnya. Jadi ibunda ada di Opang kemarin pas. Jadi kita tinggal beberapa minggu lagi akan ditinggalkan oleh yang namanya bulan Rojab. Minggu depan tanggal 27 bagi yang belum puasa satu hari, udah dibilang fadilah hariannya rugi yang belum sekali mah ya, yang belum sekali coba minimal satu hari insya Allah. Nah ini sebenarnya usah puasa ya, jadi puasa minimal satu hari karena di bulan Rajab di mana di Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, naik ke langit keempat, naik ke langit kelima, naik ke langit keenam, naik ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dan pulang bawa oleh sholat. Jadi suatu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang amat singkat. Saking jauhnya 3 alam ditembus sekaligus. Satu namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut alam masuk atau alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama. Di langit pertama Kanjeng Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ini perjalanan beliau itu sangat luar biasa. Kalau kita kenal sejarah Mi'raj, jadi Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik. Jadi kalau misalkan Mi'raj berarti setiap malam Jumat kita juga Mi'raj. Mana Mi'rajnya?
kita. Assalamualaikum, kalau Bapak ada, sorry punten malam ini Bapak mau mi'raj, waduh. Sangat luar biasa. Mi'raj, jadi mi'raj itu perjalanan dari langit pertama naik ke langit kedua, ditempuh sangat luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Andai kata waktu normal itu memakan 40 hari perjalanan. Di langit pertama ke langit kedua, menurut perhitungan langit pertama dan langit kedua bisa ditempuh dengan jarak 500 tahun. Boh, luar biasa. Namanya ada orang habis dari langit pertama. Wow, kita percaya. Bahkan ada yang mengatakan kehidupan di planet Pluto, planet Mars. Jadi kalau di Indonesia udah nggak betah, silakan pindah ke planet Mars. Masya Allah, luar biasa. Mahal apa pindah? Perjalanan dari langit pertama ke langit kedua saja 500 tahun. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ramai itu dongengnya, kalau dongengin dari pertama sampai akhir, luar biasa. Diabadikan di dalam kitab Darbil Mi'raj. Jadi tentang perjalanan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Di langit pertama berjumpa dengan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini untuk bahan pembendaharaan kita. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Allah Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Dari pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga sampai pintu ketujuh, malaikat Jibril masih terus setia menemani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika mau pindah alam lagi dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, wahai junjungan, wahai Nabi Allah, hanya sampai dalam segini saja tugas saya mengantarkan engkau melihat apa namanya engkau wahai Muhammad. Katakan Nabi Muhammad, iya, nggak bisa begitu. Kan kita bareng-bareng dari Haram ke Aqsa, kita bareng. Dari Aqsa naik langit pertama sampai langit ketujuh. Masa kamu ninggalin saya sendiri di sini? Kata Nabi, kata malaikat Jibril, sorry Tuhan, andai kata saya melangkah satu langkah saja menuju Sidratul Muntaha, maka tubuh saya akan hancur berkeping-keping. Masya Allah. Berarti malaikat Jibril aja nggak nyampe ke alam itu. Berarti hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Gusti Allah dan bawa oleh-oleh yang namanya sholat. Nah, itu sekelumit tentang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang sangat besar yang hanya mampu diterima dengan iman. Berarti bukan otak kita nggak mampu menerima kejadian yang sangat luar biasa. Bukannya otak kita nggak mampu menerima tentang perjalanan Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa, tapi ini adalah perjalanan yang hanya mampu diterima dengan iman. Mudah-mudahan kita percaya dengan adanya perjalanan Kanjeng Rasul menuju Isra Mi'raj dan bawa pulang oleh-oleh yang bernama sholat. Apa itu sholat? Sekarang jangan sembarangan. Apa itu sholat? Takut balik itu kamu nanya. Ini bahaya ini dari kalangan. Apa itu sholat? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Zaman edan karena zaman, masya Allah. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahun takbir muftatimatun bitaslim. Jadi ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan itu namanya sholat. Nah, kemarin kita sudah bahas rukun sholat, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, 19, 20. Jangan sampai di perdebatan
gua mah nggak mau sholat Allah, dia mah penganut 17 apa namanya rukun 17 rukun. Jangan sampai seperti itu. Nggak mau sholat Allah kenapa tuh? Karena di situ mah rukunnya cuma 13. Nah, terus pertengkaran terus merajalela, tapi sholat ada. Nah ini nih, debat sholat 13. Kata siapa? Kata guru 14. Yang sebelah sini kata guru saya 17, kata guru saya 18. Nah ribut embung sholat ayo rebutan, begitulah menjadi masalah. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar dan ada yang bertanggung jawab. Jadi kita tinggal ngikut aja, ngikut ke yang 13 oke, ngikut yang 14 oke, ngikut yang 17 juga oke. Bila perlu kita tanya satu-satu, rukun sholat berapa? 13. Di mana barangnya? Al-Quran gitu kan. Yang 17 mana adanya? Sakinah. 18 Fatul Mu'in. Enggak ada yang kedua gitu kan. Waduh, ayo coba mau apa lagi, mau apa lagi? Nah, itu kan yang nanya takut duluan kan, waduh hebat. Padahal kalau nanya satu kok satunya enggak. Nah, gitu. Ya mau lagi kita belajar aja, kita belajar. Kita belajar bareng-bareng, jangan sampai punya pikiran gue mau ngaji, gurunya masih kecil, jangan lihat kecilnya, lihat sombongannya gitu. Belum jangan jadi bahan seket antara kita. Gue mau ngaji, gurunya mau berubah, kalau orang gua, nah gitu kan. Ayo kita belajar bareng-bareng, kita belajar supaya ibadah kita tidak mampu ngatur-ngatur baru. Ayo sedikit demi sedikit kita belajar sholat. Ya, kemarin kita udah nyampe ke takbiratul ihram, berarti itu adalah rukun sholat yang nomor 2. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Kemarin udah dibahas masalah takbiratul ihram. Nah, apakah ada kesunahan di dalam takbiratul ihram? Ketika kita lihat qasdu, fardiyah, takbir. Yang kemarin kan ya, kita ulangi sedikit qasdu, fardiyah, takbir. Udah belajar kita kemarin usolli fardhu subhi. Qasdu, fardiyah, takbir. Usolli itu qasdu, fardhu itu fardiyah, subuh itu takbir. Tetapi udah tuh ada semua di dalam hati kita, tinggal kita konekkan saja, sinkron, tinggal disinkronkan dengan hati kita. Jadi lisan yang mengucapkan, hati yang menekankan, dan pikiran yang menerjemahkan bahwasanya kita sekarang mau sholat. Udah punya tuh di dalam hati kita sekarang udah penuh dengan yang namanya niat qasdu, fardiyah, takbir. Atau ada yang mengatakan qasdu, ta'arud, takbir. Tuh. Tapi itu sama aja. Eta keneh ucap bahasa Sunda mah endeup nyebutkeun qasdu, fardiyah, takbir. Oke, endeup nyebutin qasdu, ta'arud, takbir. Itu juga eta keneh. Jadi tidak usah diperdebatkan. Yang penting kita tahu jurusannya. Qasdu itu usolli, qasdul fi'li, usolli. Nah, fardiyah, fardhu, berarti sholatnya kita sholat fardhu. Usolli, fardhu, subhi, takbir, menjelaskan bahwa saya mau sholatnya sholat fardhu. Sholat fardhunya itu adalah namanya sholat subuh. Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi komentar kemarin, menurut Imam Syafi'i, andai kata tidak dibarengi dengan takbir, yang sangat mantapnya itu adalah muqaranah hakikiyah. Andai kata tidak muqaranah hakikiyah, berarti sholat kita tidak sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Berat berarti. Luar biasa. Untung saja komentar Imam Nawawi beserta Imam Ar-Ra'i dan Imam Ghazali menjelaskan, wahai musolat atau andai kata kamu tidak bisa sholat dengan muqaranah hakikiyah, tidak masalah.
masih ada mukorona rupiah. Berarti dengan mukorona rupiah tetap kita masih bisa melaksanakan sholat khusyuk tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Khusyuk kurang berhusna kayak khusyuk sahusu-husuna sebisa-bisanya tinggal kita balikan saja kepada Allah. Ya Allah, bisanya khusyuknya hanya sampai ke sini. Nah, ya. Ya Allah, khusyuknya hanya bisa sampai ke tahap ini. Atau mudah-mudahan Allah meridhoi sholat saya. Nah, seperti itu namanya cakap, kan? Daripada kita berusaha untuk mukoromah hakikiyah tapi tidak ketemu, akhirnya sholat susah, terus-terusnya enggak sholat. Ini yang dia permasalahan nih. Enggak apa-apa, mukoromah rupiah pun jadi nisbat bagi orang seperti kita. Ya, andai kata kita tidak bisa bareng, hati kita tidak bisa dipenuhi dengan niat ketika takbiratul ihram, hanya sekedar diucapkan di lidah dan hanya seberapa detik saja ingat di dalam hati kita niat Allahu Akbar, sudah jadi. Tetapi maksudnya kita golongan mukorona urfiah tetap bisa melaksanakan sholat. Setelah takbiratul ihram bagaimana? Apakah ada kesunahan? Wa yusannu ba'da taharrumil iftitahun. Sunah setelah takbiratul ihram ada doa iftitah. Mana doa iftitah? Doa iftitah yang mana ya? Nanti saya ingat dulu. Oh ya Allah, itu doanya. Itu namanya doa iftitah. Jadi sambil setelah niat usolli qasdu fardiyah subhitain Allah mengangkatnya aja mankibai, jadi harus melewati dua pundak. Sunahnya andai kata di bawah pundak pun tidak masalah, cuman yang paling top, yang paling sempurna adalah di atas atau sejajar dengan pundak, tidak masalah. Nah, di atas mankibai, ini mankibai ini pundak nih. Jadi kalau di sana jempol ini nih, jempol menyentuh daun telinga. Kesunahannya menyentuh daun telinga. Usolli fardhu subhi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kan kalau mukorona hakikiyah dari pertama hamzahnya lapat au, kita mah susah kan? Susah, harus kebayang tuh dari mulai lapat a-nya lapat Allah sampai ke ro-nya lapat bar. Hati kita harus dipenuhi dengan niat qasdu fardiyah ta'in, sedangkan kita baru susah kita mah. Asalnya terjadi sholat. Juga ada kan orangnya usolli, waduh udah kayak gagas sholat. Usolli apalagi imam, kalau imam kayak gitu kayaknya nggak kepake lagi, lama imam itu pak. Usolli kebenang. Jadi ngomong sendiri, kebenang. Jangan sampai seperti itu ya. Apalagi ada makmum di belakang kasihan, di belakang mau kasihan. Imam tuh aduh mana ada kapuri, nah gitu kan. Apalagi yang puasa tuh mana mau buka. Usolli lama keburu Isa. Jadi udah, bagi kita mah nisbat kita mah masih ada jalur mukorona urfiah. Jadi jangan uso berarti huruf sod harusnya di sini. Usol aduh nggak benar lagi ada gitu kan. Susah. Jadi susah. Kalau mau mukorona hakikatnya susah. Tapi tadi kalau kita udah tahu, belajar letak niat di dalam hati, wa maluha qalbi, letaknya niat itu di dalam hati. Qasdu fardiyah ta'in sudah ada di dalam hati, tinggal pencet tombol tit, langsung sinkronkan antara hati dengan mulut. Allahu Akbar, cukup. Allahu Akbar.
takbiratul ihram juga kalau dipanjang-panjang ada 16 syarat. Oh, banyak berarti. 16 syarat tata cara takbiratul ihram. Yang Nah, kita gimana dia ambil salah satunya. Jadi syarat takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16. Kalau parah, belum waratan kata-kata. Takbiratul ihram yang pertama, baca takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri kalau sholat fardu. Dan di garis bawahi, kalau tidak ada ujud, tidak bisa berdiri berarti duduk, tidak bisa duduk berarti miring, tidak bisa miring berarti tengkurap, tidak bisa tengkurap berarti madhab kiblat, tidak bisa madhab kiblat dengan isyarat, tidak bisa isyarat dengan hati, tidak bisa hati dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah salah. Nah, ini syarat takbiratul ihram ada 16, di antaranya adalah harus dalam keadaan berdiri. Yang kedua, singkat padat melekat kayak kotor rasa coklat. Merasakan itu. Dua, wa antakuna bila jalalah. Yang kemarin kita tahu sudah 5 tahun sebelumnya. Harus dengan lafaz Allah dan lafaz Akbar. Gimana kalau misalkan Allah Ar-Rahman marah, tetap kan malah Yasin tidak sah. Gimana pakai bahasa Sunda? Kemarin kan ada bahasa. Apakah boleh pakai bahasa Sunda? Boleh, dengan catatan orangnya tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Allah anu maha agung. Usolli, ayo usolli bisa. Kalau apa bisa? Aneh juga ya. Usolli farsul Allah maha agung. Di sampingnya ada yang maha agung. Kirain panggil dia. Enggak apa-apa. Cuma dengan catatan benar-benar tidak bisa. Makanya harus belajar. Bisa dengan bahasa Sunda pun dengan catatan kalau benar-benar orangnya baru belajar bisa atau belum bisa. Oh ya. Nanti harus bikin dulu soalnya lebih lek. Kalau tidak salah bisa nanti apa namanya ngawur. Dia benar-benar apa presentasi ini. Kemarin saya lihat Ustaz Dayat baru di YouTube-nya atau like and subscribe. Saya lihat tuh ada air putih, ada aqua, ada lautan. Saya kata kok sekarang ada lautan. Oh dia telat datangnya. Nah, ya. Oh, jadi lafaz Ar-Rahman Akbar atau dalam lafaz Allah Kabir tidak bisa, sebab ini lafaz tidak dengan lafaz jalalah. Jadi yang maksudnya itu katakan Nabi sallallahu alaihi itu sholli Allahu Akbar. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didukung sahih oleh Ibnu Hibban. Di mana kita berdiri mau melaksanakan sholat, nah sholat dengan sempurna berdirinya dan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Iza qala imam Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Di mana imam udah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga sebagai makmum harus mengikuti Allahu Akbar. Tidak bareng. Mana lagi wa tartibu bainal lafzain. Harus tartib antara dua lafaz takbir, tidak cukup mengucapkan akbar saja atau
dibalik? Akbar Allah. Nah, sebab itu namanya ngacar atau rusak lafaz jalalah kalau dibalik akbar Allah. Tidak bisa. Nah, gini kita coba kalau misalkan lafaz Allah dibaca panjang Allahu Akbar. Jadi awas tuh, kayak sah tapi tidak sah. Usolli, pengen pas ya. Usolli, pengen dapetin corona hakiki ya. Imam udah cangkel makmum sama angel hati imam dia. Nah itu tuh awas, itu bisa membatalkan takbir ya. Jadi itu harus ihtiyat, sholat itu harus ihtiyat. Maksudnya ihtiyat itu adalah hati-hati. Yang tadinya pengen dapat ganjaran mukorona hakikiyah, begitu udah pas tapi lafaz jalalahnya rusak. Kata makmum gedeung bae lah, tenang deh sih imamnya kebal kene mah. Allahu Akbar. Rusak, awas tuh. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan lafaz Allah yang alifnya itu alifnya dibaca panjang, batal sholatnya. Sebab kenapa? Nanti alifnya itu kalau di dalam hukum ilmu nahwu nantinya hamzah istifhamiyah. Hamzah istifham. Jadi istifham itu bertanya. Tuh. Jadi jangan dipanggilin Allahu Akbar. Jangan ya. Panjangin. Alifnya tuh jangan dibaca panjang. Jadi kalau nanti alifnya dibaca panjang itu maksudnya alif istifham. Dinanyakan, apakah Allah gede? Nah gitu. Artinya apakah Allah itu gede? Gitu. Berarti kan bukan Allah maha besar, tapi apakah Allah besar? Tuh. Tidak boleh. Gimana kalau sekarang babnya yang dibaca panjang? Tanya imamnya. Gimana coba kalau Allahu Akbar? Kayak yang benar tapi salah. Ikhtiar hati-hati nih. Jadi biar jangan sampai kita capek sholat ternyata tidak ada artinya. Kita capek sholat tapi tidak ada hasilnya. Sebab apa? Pertama kali hisab awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah yang pertama ditanyakan adalah tentang sholat. Sholatnya bagus, zakat, puasa, haji ikut bagus. Sholatnya jelek, zakat, puasa, haji ikut jelek. Makanya benar-benar harus belajar masalah tentang sholat. Ini jangan memanjangkan lafaz akbar. Kalau diucapkan lafaz Allahu Akbar, sholli fardhu subhi Allahu Akbar. Nah, itu awas ikhtiar, jangan sampai B-nya itu dibaca panjang. Sebab kalau dibaca akbar itu panjang, akbar itu adalah lafaz jamak dari lafaz kabar. Yang ada itu benar. Jadi bukan Allah Maha Besar, Allah benar, nah, berarti merusak lafaz jalalah. Gimana merusak? Berarti sholatnya tidak sah. Awas, yang nggak boleh tadi baca panjang alif lafaz Allah sama ba-nya lafaz akbar. Udah Allahu Akbar. Udah jadi usolli Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Ya. Gimana kalau dikasih gan? Banyak pertanyaan. Jangan sampai dikasih tasdid ba-nya di lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Waduh, berat sekali itu kan ya. Tidak ini sholatnya tuh. Jangan wa'ala yusaddidal ba'a. Jangan dikasih tasdid ba-nya lafaz akbar. Baru berapa tuh? 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya nanti sedikit-sedikit.
Jadi satu di antara tadi harus berdiri dengan sempurna, terusnya tadi tidak boleh diacak atau Allahu Rahman Akbar, tidak boleh atau alif dibaca panjang atau alif dibaca panjang. Nah, nanti kita bahas kelanjutannya. Sekarang nih setelah Allahu Akbar takbir, tangan kita pas mengenai daun telinga, Allahu Akbar, posisi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tangan kanan di atas sambil menutupi hati kita. Di bawah susu kiri 2 jari, paling abdol. Di bawah susu kiri 2 jari. Nah, di sini ke hati ini. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, jangan. Allah. Kalau misalkan nih, kalau kata guru mah nih, jadi kita ngucapin lafaz Allahu Akbar itu kayak lempar bola. Allahu Akbar. Jadi itu disolli farasubi Allahu Akbar. Biar tidak ada celah di dalam lafaz takbirnya, tidak ada celah apapun. Allahu Akbar biar tidak tacan. Takutnya tadi Allah kebaca panjang, rusak. Bar, ini baca panjang, rusak tetap tuh. Tidak boleh. Allahu Akbar. Tangan kiri di bawah, di pergelangan kiri sini. Terusnya di bawah susu kiri 2 jari. Nah, di sini nih. Nah, wa sunnah ba'da taharumin iftitahun. Sunnah setelah takbiratul ihram itu baca doa iftitah. Walau siru kasyatun minha. Jadi di antara segat-segat takbiratul ihram itu banyak. Di antaranya nih, kalau kita bukan umrah, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah kasih, terus panjang, kan? Panjang. Tapi ada yang meriwayatkan seperti ini saja. Jadi usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal bikin beres. Paling pendek tuh. Misalkan kita mau sholat istirahat, zuhur di pabrik istirahat kan sebentar. Kalau sholat lama-lama alhasil kantin habis, ya kan? Kalau keluar jauh, berhubungan lagi istirahat. Nah, kita pakai ini wajahku wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma'ana minal bisa jadi ada yang seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sepotong-sepotong aja, enggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan sehat doa iftitah itu seperti ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini pendek nih. Ini yang dihafalin ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Usolli fardhu subhi. Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Fatihah. Bisa tuh. Jadi berbagai macam segat takbiratul ihram itu banyak. Jadi jangan sampai wah takbiratul ihram lain lagi. Kayaknya aliran nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Wah ISIS asal meledak. Nah, bukan ISIS ternyata kita yang masih bodoh. Jadi orang yang pintar mah santai, kayak orang yang jago silat. Kalau orang yang jago silat, walaupun kena sedikit dia tetap aja santai. Tapi coba orang yang baru belajar silat, ada bangkongnya, itu orang baru belajar silat. Nah, ada peong rambut langsung aja mencak orang, waduh, jurus cimali, cikal, keluar semua. Tapi yang punya jurus langsung santai aja, ya kan? Kayak seperti ini. Kita mau dikit-dikit, wah aliran sesat, wah aliran sesat. Nah, ternyata pembendaharaan ilmu kita sedikit, ya. Masih banyak segat-segat yang disebut doa iftitah. Kalau kita kan
Golim seperti itu tuh tadi apa namanya Allahu Akbar kabiro. Ada lagi seperti ini nggak untuk contoh buat pembenaran kita aja. Tadi yang terkecil sedikit hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada lagi Allahu Akbar kabiro. Yang kita nih Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja cukup. Kata ini sama dengan yang tadi. Ini wajah dari terus inna sholati nusuki terus disambung tidak apa-apa. Cuman andai kata sepotong aja enggak apa-apa. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina masjid wal ba'id. Ada seperti itu. Ada lagi Allahumma anta malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu wasati wal barak. Nafsa wa a'taraftu izan faqil injurubi jami'an fa inna la yaqul zuruba illa anta wahida ila asal akhiru. Banyak itu biasa. Nah, tadi walaupun kita baca sedikit tidak apa-apa. Kata ini saya mau baca semua. Yang ini sehat, yang lain kita pilih mau saya baca semua. Tidak masalah dengan catatan jangan jadi imam berjamaah sholat id. Takutnya udah bahaya sosok sama imam. Yang ada ditinggalin sama makmum. Udah ambil yang ringkasnya saja. Udah kita ini masalah di warusuki wa madaya wa madaya alhamdulillah syarika lahu wa bidzalika rabbi wa anamus. Udah beres. Baru di situ ada kesunahan baca ta'awuz. Habis ta'awuz baru baca bismillah terus surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan pelajarannya kita tadi dengerin. Mudah-mudahan kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi ingat poinnya tadi, jangan sampai mengucapkan takbir biro alif dibaca panjang, awal bak ektornya dibaca panjang, bisa merusak bahwa lapat jalan rusak gara-gara lapatnya tidak sesuai dengan makna tertentu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balikna Ramadan wa qil lana dzunubana